Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten teman-teman. Ini mohon maaf ya agak malam dikit teman-teman ya. Baik, kita baca komentar sebentar ya dari Bro Gasdor. Goto ke 50. Ada tanda penurunan di angka 50 kalau saya teman-teman ya. Goto itu ya. Kita catat dulu deh teman-teman ya. Kita bahas nanti ya. CPRO udah dibahas ya. Eh, Bahas hari ini asing beri banyak. Ya, udah dibahas ya di bagian pertama ya, Bro ya. Bagian pertama hari ini ya. Yang warna hitam nih ada CPRO masuk ke net foreign buy ya. Itu urutan ke ber 1 2 3 4 5 6 6 ya. 6 emiten. Jadi dicek dulu ya di urutan pertama. Humi apa Banda Humi? Humi. Baik, kita catat dulu Humi. Dari Bro siapa ini? Bro Wawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu amin. Saham Pada, baik. Pada kita cek dulu nanti ya teman-teman, Pada ya. Pada. Terus ada lagi dari Bro Dani ya. CPRO harga wajar CPRO kan bahasan udah dibahas. Nanti coba saya cek ya. CPRO harga wajarnya kita tulis dulu HW di sini teman-teman ya. TPIA kita cek dulu TPIA gimana TPIA ya. Terus apa lagi? Atap yang coklat. Oh ini teman-teman, ini namanya Punda Cat teman-teman ya. Cara ngaktifinnya silahkan cari di playlist. Cari di playlist, terus ikutin, lihat cara sini teman, cara nih. Cara namanya Punda Cat ya. Punda Cat, cari aja Punda Cat, di sini ada Punda Cat. Nah, cara mengaktifkan Punda Cat di aplikasi HP ada yang buat handphone. Cara setting Punda Cat di sini adanya. Tanggal 8/06/25 nih, teman-teman. Silahkan dicek di situ ya. Yang ini kan? Nah, yang ini kan benar kan? Nah, ini nih. Ini kan belum ada nama emitennya, contohnya CPRO nih. Karena yang kita berurusan CPRO yang dibilangin ya. Nah, ini kan harga atapnya nih. Silahkan teman-teman ya. Dicek di situ ya untuk CPRO ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Kita bahas lagi emiten nitip IOTF katanya. Baik, IOTF kita bahas, hadir dari Bro Raja Ahmadi. Makasih ya Bro selama ini support channel ini terus ya. Dari Bayu Jiwa Suputro ya. Bahas Bitek, baik kita cek nanti bahas Bitek, titip saham ACST. ACST ya, kita cek nanti ya. Dari Sismonika ya ACST ya. Dari Bro Mediari Fikri ya. AKYU AJP ya. Asing bagus-bagus kalau masuk ke di saham. Kalau CC asing bagusnya juga sering ekor ya teman-teman. Saya suka dengan broker AK, CC ya, kalau yang emiten-emiten di bawah enak tuh. Bahkan yang di atas pun bagus teman-teman, broker AK itu teman-teman ya, sama si CC itu. Tapi CC Poren ya. Oke, teman-teman kita langsung bahas aja ya emiten punya teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, kita mulai dari IHSG kita dulu ya. Luar biasa hari ini IHSG sudah masuk ke 8.100. Harusnya kalau emiten ini sudah mulai pola begini teman-teman ya. Kalau kita lari dari tanggal 8 April teman-teman ya. Terus kemarin disokong di tanggal 1 September teman-teman ya. Terus disokong lagi di sini di angka 23 Juni. Dan tanda penurunan belum ada satupun yang kejemput teman-teman ya. Nanti penjemputan di sini lagi teman-teman ya. Patut waspada juga tapi masih aman sih kalau turun di situ ya. Nah, teman-teman harusnya sih beli saham apa aja gitu ya. Yang kemarin turun tahun 2024 harusnya sudah bisa cuan, teman-teman, kalau ngambilnya pas di bawah gitu kan. Nah, yang nyangkut bagaimana? Yang nyangkut sabar dulu, teman-teman ya. Ada bagiannya ya. Dan hari ini pun transaksi asing 5,5 triliun dan net sale-nya 5,1 triliun. Wah, ini si Bay sangat senang sekali teman-teman ya. 21,8 triliun teman-teman ya, si Foreign transaksi di bursa itu sangat luar biasa hari ini. Dan di angka 8125 atau 85,1,06% ya. Harusnya euforia teman-teman ya. Di sini juga bagus, volumenya hijau, berarti sudah banyak yang beli dan Foreign pun masuk 451,06 miliar teman-teman. Keren ya. Optimis 8.500 teman-teman ya. Dengan beberapa kebijakan Menteri Keuangan ternyata
Kalau kita lihat sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, September, Oktober, November deh teman-teman ya. Kita buktikan 3 bulan ke depan. Atau enggak minimal 1 kuartal deh dulu teman-teman kita lihat ya. Bagaimana sepak terjang dari Menkeu teman-teman ya. Secara tidak langsung pun teman-teman ya. Dengan kebijakan Menkeu itu ya kalau berpihak kepada market ya sepertilah hasilnya teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak lagi dobrakan-dobrakan ya teman-teman yang menguntungkan pasar modal kita, jadi si asing pun bisa masuk dengan leluasa di IHSG kita. Bahkan sekarang kan baru ngambil lagi ya. Ternyata asing bukan ngambil di bawah, teman-teman yang suka saya bilang itu ya. Mereka ngambil di atas, ngambil di bawah, jualan di atas dan ngambil lagi di atas. Jadi ada ada emiten-emiten yang naik di atas. Saya pikir sih kalau sudah naik di atas, terus dia jualan si poren di atas, tapi ngambil lagi di atas, itulah saatnya kenaikan yang lebih tinggi lagi, harusnya seperti itu. Berdasarkan teori. Soalnya ini teorinya seperti sama teman. Jadi mereka juga si poren itu ngambil, sini kan ngambil nih, jualan kan di atas di sini teman-teman ya. Nah, terus dia ngambil lagi kan di atas, artinya tidak di bawah sini kan, dia tidak diturunin dulu ke bawah kan sia-sia, tapi langsung ketika habis jualan di sini pecah di sini teman-teman mereka ngambil lagi di atas. Berarti kan si foreign itu cenderung ngambil di atas. Berarti sekarang teh harusnya dia itu ngambil emiten-emiten yang lagi tinggi harganya teman-teman ya. Optimis ya teman-teman ya ke level 8.500, kalau ada koreksi sedikit wajar lah. Yang penting dia tidak jebol untuk sini. Kalau untuk sekarang sini teman-teman supportnya ya di angka 7616. Nanti kalau sudah 7616 waspada teman-teman ya, dia bisa berputar arah teman-teman. Soalnya di sini kan tidak dijebol. Area support ini kan tidak dijebol, ini juga support tidak dijebol. Cenderung keren lah ya kita ya. Baik juga sangat senang, mudah-mudahan kalau janjinya sih tidak akan bikin kebijakan yang aneh-aneh itu teman-teman yang harus kita pegang ya. Bikin kebijakan yang aneh-aneh enggak gitu kan. Oke teman-teman ya, kita mulai lagi ke saham BBRI, baru kita ngebahas emiten punya teman-teman ya. Sekilas-sekilas saja teman-teman untuk 4 bank ini. Harusnya sih biasanya kan teman-teman ya, kalau para pengulas influencer itu, kalau si BBRI, BBC 4 bank ini teman-teman ya, kadang-kadang suka disamain sama ISG. Wah, ISG kita sama seperti bank BBCA, sama seperti bank BBRI gitu kan. Suka ke arah situ. Ternyata sekarang tidak teman-teman ya. Bahkan si BBRI pun masih posisinya masih di bawah teman-teman ya. Ini masih di posisi di harga tengah ya. Sebab tengahnya itu harga tengah itu harga bawahnya teman-teman ya. Karena mungkin untuk ke harga, bahkan pernah sempat dibawa ke harga tengah ke bawah ke level 3.000 teman-teman ya. Ini masih di bawah teman BBRI ini. Jadi teman-teman kalau beli BBRI sekarang udah nggak jadi masalah. Nanti targetnya itu di angka sini teman-teman ya. Walaupun teman-teman di pucuk, teman-teman di level harga 6.000-an juga masih bisa ngangkat teman-teman untuk BBRI. Soalnya ISG kita kan sudah tinggi tapi si harganya masih di bawah. Artinya si foreign harus berupaya ngambil dong gitu kan. Biar menjadi si BBRI bisa minimal MA 200 menghadap ke atas deh teman-teman ya. Target saya pun kan belum pernah ditembus lagi di sini teman-teman, di level 4.460 gitu ya. Dan sekarang masih bertahan di MA 200-nya bagus, bahkan tanda penurunan open gap bawah teman-teman ya. Saya pindahkan ke sini ya. Ini menjadi tanda penurunan kembali teman-teman ya. Biar di situ nggak apa-apa. Yang penting nanti tidak dilewati aja teman-teman. Cenderung bagus teman-teman ya. Kalau untuk tanda penurunan biarin aja tanda penurunan seperti ini teman-teman ya. Ini menandakan setiap tanda penurunan yang saya berikan tidak kejebol, berarti cenderung akan up gitu teman-teman ya. Dan setiap tanda kenaikan yang saya bikin tertembus berarti dia akan up teman-teman gitu ya. Tapi ini nanti ke depan pasti ini ketutup nih ya, pasti ketutup ini. Soalnya si MA 200-un masih menuju ke bawah, harus ada upaya di break teman-teman area 4280-nya ke 4300 aja ya. Minimal si MA 200 menuju ke depan lah ya teman-teman. Itu cenderung bagus teman-teman ya. Untuk si BBRI, dan hari ini si IHSG kita naik, tapi BBRI ada pembuangan ya 46,7 miliar teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini siapa yang ngebuang? Siapa yang ngebuang? Ada ZP, AK sudah masuk lagi teman-teman 90 miliar teman-teman. Saya pikir besok harusnya ada kenaikan sih teman-teman. Kalau si AK yang masuk atau si EU juga sama, EU juga sudah masuk nih. Ini yang ngebuang kemarin waktu tahun pembuangan dari bulan September nih. Ini yang teman sudah mulai masuk lagi nih.
Yang kemarin ngebuang besar-besaran kan broker RX teman-teman ya. Dibuang terus gitu kan. Dari bulan September tuh sampai bulan apa? April ya. Lama banget kan teman-teman ya. Oke teman-teman, BBRI seperti itu ya. Optimis BBRI teman-teman tinggal meluruskan aja MA 200-nya. Biarkan dia ngebreak area 4.300 ya. Lanjut ke BBNI teman-teman ya. Kita ke BBNI dulu. Ada kabar apa BBRI masih teman-teman dia tidak mau bertahan di MA 200-nya. Malahan dibikin dikasih bawah juga teman-teman ya. Open gap atas sedikit mesti ke bawahin teman-teman. Tapi hari ini kabar baiknya si Bandar Forest sudah mulai masuk nih, sudah net buy walaupun sedikit ya. Untuk 4 bank mah 10 net buy 10 miliar itu sedikit teman-teman ya. Di sini ada siapa? Ada AK masuk teman-teman, YU juga sudah masuk, JP sudah masuk ya, broker keren harusnya teman-teman ini. Harusnya besok sih bisa di up lah minimal ke 4340 deh teman-teman ya. Ini soal si MA 200 juga tidak mau lurus teman-teman ya, cenderung masih ke bawah. Jadi potensi penurunan masih ada, tapi akan lebih bagus lagi kalau dia menutup ini teman-teman. Ada gap ya biar ditutup duluan ya daripada BBRI nanti nutup belakangan gitu kan. Oke, smart money pun sudah berkumpul dengan baik, teman-teman sudah mulai bagus ya. Untuk BBCA, BBNI ya tinggal tunggu aja dia masuk lagi ke MA 200-nya teman. Tapi harus ingat MA 200-nya harus berada di ngarahnya ke tengah dulu ya. Jangan sampai teman-teman nanti wah ini masih sudah mulai up nih. Tapi MA 200 masih menuju ke bawah, itu hati-hati teman-teman. Masih ada potensi penurunan ya. Kalau untuk BMR, teman-teman kalau pingin scalping di BMRI, di BBCA, stylenya untuk 1 menitan, 5 menitan aja teman-teman ya. 15 menitan aja atau enggak 1 menitan teman-teman, mulai gini nih. Oh ini belum saatnya masuk apa tidak nih untuk 15 menitan. Nah ini sudah mulai saatnya masuk teman-teman, kan MA 10 sudah mau di bawah kita tapi ada dorongan kan. Nah, tinggal tunggu, ini kan masih menghadap ke depan teman-teman, tinggal 1 tick lagi. Nanti mungkin kalau sudah angka 4430 nah teman-teman bisa masuk di situ. Nanti targetnya nih MA 200, soalnya MA 200 lagi menuju ke atas juga kalau untuk 15 menitan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti masukin di situ aja ya. Diarahkan untuk 15 menitan lah teman-teman ya. Jadi nanti pas naik pun enak teman-teman. Maka kalau teman-teman seorang scalper cek 15 menitan atau enggak 1 menitan teman-teman ya. Oke, hari ini memang open gap up teman-teman ya. Mbak ini sudah mulai titik terang dikit ya. Malah keluar lagi udah net sell lagi nih teman, 95,4 miliar ya. Di foreign sini ada si BB, JP, TPDP, sayang banget si AK keluar teman-teman ya. Teman-teman si KJ juga keluar, YU keluar tapi masuk ke bank BBNI ya. Si AK sama si YU-nya. Tapi secara karena sih sudah mulai lumayan bagus ya. Bahkan ini si MA 10 pun sudah menghadap ke atas padahal belum menembus MA 10 teman-teman ya. Ini keren banget nih, belum menembus MA 10, MA 10 sudah menghadap ke atas teman-teman ya. Biasanya kan dia lurus dulu gitu teman-teman ya, baru dia ada dorongan ya. Berarti ada dorongan kuat teman sini nih, ada smart money yang masuk kuat teman-teman ya. Oke, BB sudah mulai masuk nih, broker saya juga suka dengan broker BB ya. Mudah-mudahan bisa sampai lah minimal ke MA 10-nya lah teman-teman ya. Oke, BBCA kita masuk. BBCA ini sudah mulai ada masuk, tadi sih sudah net buy teman. Oh iya benar, net buy. BBCA sudah net buy lagi 258,1 miliar ya, bagus ya. Ya UZPAK teman-teman yang masuk ya, broker bagus juga semuanya. Ya bikin open gap juga nggak jadi masalah teman-teman, ini menjadi tanda penurunannya nggak apa-apa. Tapi sudah mulai masuk lagi ke MA 10-nya. Dan sekarang MA 10 sudah menghadap ke atas teman-teman ya. Nah itu pertanda baik nih, tinggal dia bisa break area 8125, biarkan dia masuk dulu. Tetapi karena MA 200-nya masih berada di atas, jadi kenaikan sementara aja dulu ya. Bisa ke level 8350 dulu. Nanti kalau dia koreksi tapi tidak melebihi harga terendah sebelumnya, cenderung di up lagi, nah sudah bisa ke harga 8950. Nanti bertahap teman-teman ya. Yang penting nanti pas nyampe MA 200-nya dia di bawah MA 200 dan dia tidak mau turun lagi. Nah, itu saatnya uptrend. Mudah-mudahan tahun 2026 menjadi tonggak teman-teman kenaikan 4 bank atau enggak sebelum akhir 2025, soalnya masih ada waktu
Sekarang September, Oktober, November, teman-teman 2 bulan lagi ada waktu teman. Soalnya kan Oktober, November, Desember sudah mulai pada asing sudah mulai pada jualan biasa teman-teman ya. Oke, teman, tapi mudahan asing bukan jualan lagi. Kalau masuk teman-teman ya September, Oktober kan, kalau si September, Oktober, November kalau si asing masuk teman-teman ya di antara bulan itu ya cenderung biasanya Desember suka pada jualan juga gitu kan untuk ngisi liburan dulu teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan ya minimal sampai ke sinilah teman-teman ke angka 8350 teman-teman ya. Berarti mudah-mudahan sih sebelum tahun 2025 lepas ya sudah berada di MA 200-nya. Oke, teman-teman beres ya untuk membahas 4 bank. Kita bahas ACST, teman-teman. ACST. Kita cek ACST, teman-teman. ACST. Dari siapa ACST? Dari Bro Sis ya, Sismonic ya. 1X4NV ya. Titip saham ACST. Nah, ACST ternyata sudah dibahas, teman-teman. Dia tidak punya harga fundamental untuk berdasarkan PE ratio, teman-teman ya. Di harga 135 kita cek. Nah, baru cek sini ACST posisi dulu, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tahu posisi teman-teman sudah dengan mudah, oh ini murah, ini mahalnya. Ternyata ACST itu murah banget, tapi EPS-nya biasanya 0,0 teman-teman ya. Ini biasanya milik ACST. Kita cek ya. Nah, ini kalau PE rasionya 0 itu teman-teman biasanya PE rasionya negatif, teman-teman ya. PE rasio atau EPS-nya negatif. Nah, sudah mulai bagus nih, teman-teman ya. Sudah mulai bagus untuk ambilannya si Badar Forennya ya. Kita hapus dulu ya di sini tanda penurunan. Oh, nggak usah ya. Oh, belum kejebol, teman-teman ya. Bahkan ini tanda kenaikan ya, teman-teman ya, sudah mulai diperlihatkan sama dia ya. Ada 2 tanda kenaikan, teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya, si Kena emang sudah nyentuh MA 10, teman-teman ya. Kita gedein dulu deh, ketahuan banget. Nah, tapi masih menghadap ke depan dan MA 20 masih menghadap ke belakang ke bawah dan ini masih ada tanda penurunan 121, teman-teman. Di sini kita kasih ini di sini biar pas. Ini masih ada area penurunan gap, teman-teman. Jadi kalau dia turun ke bawah gap itu cenderung akan lebih bagus lagi ya. Soalnya tanda penurunan juga ada di sini nih. Kalau kita gedein mah jelas banget ya. Itu tanda penurunannya, teman-teman ya. Posisinya si MA 10-nya belum berada di bawah candle. Kemarin ketika ada di bawah candle tapi masih menuju ke bawah. Harus ada upaya nge-break dulu, teman-teman. Minimal dia ke angka 143 dulu. Break dikit aja. Biarkan MA 10-nya menghadap ke atas. Tapi, ada tapinya. Mungkin ini lagi berusaha nih si candle-nya, teman-teman ya. Perhatikan dari Bandar Forennya sudah mulai masuk. Kita cek hari ini siapa yang masuk. Ada CC, teman-teman. Ada CC. Bagus nih, ngambil 10.000 lot. Saya pikir sih kalau sudah bisa nge-break, bagus. Apalagi CC. Ingat CC biasanya gimana? Ngambil barang, maaf, harga, dan jualan. Nah, cenderung kalau CC itu makanya saya suka. CC Foren itu begitu, teman-teman ya. Oke, tapi tetap harus hati-hati karena ini emiten posisinya ada gap yang sangat lebar sekali. Teman-teman tinggal melakukan perencanaan aja gitu kan. Kalau dari emitennya masih posisi uptrend, kenapa MA 200 berada di atas ya? Sorry, MA 200 berada di bawah, artinya posisi uptrend. Nanti kalau dia turun sampai contohnya dijebol teman-teman ya. Dia harus menyisakan dikit aja teman-teman, jangan sampai jebol candle yang panjang ini nih. Cenderung dia akan bertahan dan masih posisi uptrend. Biasa teman-teman kalau foreign ataupun market maker pinginnya memang nakut-nakutin seorang retail, teman-teman. Kadang-kadang dia dibawa ke bawah dulu teman-teman ya. Tiba-tiba ya tanpa ada tanda yang aling-aling tiba-tiba naik aja teman-teman. Begitulah ciri khas seorang market maker teman-teman. Yang mereka juga harus dapat untung gitu kan. Bukan untuk untung retail aja gitu kan. Oke, teman-teman, selagi tidak dijebol area 122 masih posisi aman. Ya, tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Ini sebenarnya Forex sudah mulai masuk ya. Mungkin teman-teman sudah mulai siap-siap deh. Itu kan kita cek 15 menitan deh. Ya. Nah, 15 menitannya ternyata masih di bawah teman-teman si harganya nih ya. Jadi sini harus berupaya dibelokkan dulu, harus bisa menembus MA 200. Ini 15 menitan ya. Biarkan dia menembus dulu ke MA 200-nya berarti di harga berapa nih? 137, teman-teman ya. Kalau dia sudah 37 dengan body, teman-teman cenderung dia akan up. Karena sudah mulai melewati MA 200-nya untuk 15 menitan. Nah, untuk satu hariannya ya, teman-teman harusnya bersabar dulu. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA 10-nya menghadap ke bawah
dan MA20-nya menghadap ke bawah. Kecuali kalau dia sudah bisa ngebreak area 142 plus 1 tick ya. Dipastikan MA10 sudah menghadap ke atas dan MA10 sudah mulai berada di bawah candle. Untuk isian bandar lokal kita cek. Ada si PD masuk nih teman-teman, si AU juga sudah mulai masuk, GB sudah mulai masuk, LG masuk sedikit teman-teman ya, kita cek tanggal 22 ada perubahan, ada si PD masih, RF masih ada, AU masih ada, YU masih ada. AZ pun masih ada teman-teman, jadi cenderung mereka juga mengumpulkan barang. Nah ketika si bandar lokal, si bandar foreign itu ngumpulin barang teman di harga atasnya dan mereka sudah berhasil jual di harga atas dan dia ngambil lagi di harga atas, cenderung dia akan uptrend. Sekarang kan nih sudah mulai ngambil kan di harga atas nih. Ambil kan, set, jualan kan di harga atas, ini jualan di harga atas ini kan. Udah jualan, nah sudah mulai habis, tapi masih si candle masih posisi di atas. Nanti tinggal tunggu aja, teman-teman tinggal tunggu MA10 bahkan menuju ke atas, karena si bandar pada sudah mulai ngambil, tinggal si bandar lokal aja ngambil yang bagus, teman-teman ya. Oke, kalau diselingin gitu ya. Saya duai sebentar, mungkin teman-teman smart money masuk, wah lebih keren lagi. Ya bisa up teman-teman ya. Target sementara dulu ke level sini aja. Ke mana ini? Ke 198 dulu teman. Saya bikin target di sini ya. Ini untuk harga wajar memang dia posisinya memang EPS-nya negatif teman-teman ya. Ini secara apa namanya? Secara kasat mata harusnya memang terlihat jelas EPS-nya harusnya negatif, kita cek ya teman-teman. Harusnya EPS-nya negatif ini. Karena saya melihat dari sini aja 0.00 teman-teman ya. Coba cek betul nggak negatif. Cek. Ya, EPS-nya negatif teman-teman ya. Minus 25. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Posisi pun masih murah banget ya. Murah banget teman-teman ya. Harga murahnya sini. Oh, sudah lepas daripada harga murah bangetnya. Sekarang di harga murah. Tinggal tunggu hentakan dikit aja teman-teman supaya CMA10 di bawah candle. Oke, lanjut ya. Lanjut ke emiten apa? Ada Bitek teman-teman ya. Bitek. Dari Bro Time Spy CH ya. Bitek gimana bro? Katanya. Oke. Dari Bayu Dewi Saputro 70. Nyimak kalau bahas Bitek soalnya punya barangnya katanya ya. Coba cek Bitek di sini teman-teman ya. Bitek teman-teman. FCA kelas 1 posisi mantep banget terus ke atas 50 adalah target 51-nya buat teman-teman ya. Targetnya 51, ini foreign sudah ikut campur, biarin aja foreign teman-teman ya. Karena dia ngambilnya cuma ngambil sekali, terus liburan lagi ngambil lagi, terakhir emang ngambil sih teman tanggal 23, cuman ya dia tidak berusaha seperti bandar lokal masih posisi dia ada pengambilan tapi ya ngambil kebanyakan teman kita. Berarti si bandar foreign cenderung ya bagus teman-teman ya. Nanti kalau barangnya habis teman-teman ya, kalau barangnya habis contohnya gitu teman-teman ya. Nah dia tinggal mungut aja dari foreign teman di harga atasnya kan enak. Karena kalau mau jualan ya silahkan aja gitu kan, mereka kan sudah untung sudah lumayan teman-teman 50% ke atas sudah dapat ini gitu kan. Oke, Bitek masih bagus, masih posisi uptrend, bandar lokal pun cenderung masih ngambil walaupun kemarin ada pembuangan teman-teman 2 hari ini ya. Tapi dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Kalau kita cek dari tanggal berapa nih? Ambil tanggal 3 September ya. 3 September siapa yang ngambil banyak? Nah, ada MG teman-teman, disusul dengan teman kita. Tapi di sini ada RB, ada YB, teman-teman di YJ, CPDR, teman-teman ya. Itu adalah broker yang sering dipakai sama market maker, teman-teman ya. XL mungkin bagian daripada smart money itu kan. Seharusnya secara teori kan di up dan betul di up, teman-teman ya. Targetnya 51 ya, 51 dulu harus bertahan selama 3 bulan. Baru dia akan lepas FCA dan target saya lepas daripada FCA. Ini FCA kelas 1 sangat mudah sekali. Tinggal dia tunggu 51 teman-teman sampai dia lepas 3 bulan baru dia akan lepas FCA atau dia ada pembagian dividen. Nah, biasanya suka disyaratin sama pembagian dividen, dia cepat lepas FCA-nya teman-teman ya. Sengaja saya tidak kasih tanda kenaikan sama penurunan, hanya di angka 50 aja buat pertanda aja. Nanti setelah dia bebas baru saya bicara tentang kenaikan ke arah mana dan penurunan ke arah mana. Oke, deal ya teman-teman ya. Karena saya dari dulu kalau ngebahas FCA semenjak tanggal 31 Mei ya, tragedi 31 Mei, waktu itu FCA itu masih di mencak-mencak.
masih pada ngehujat teman-teman ya. Akhirnya ya emiten yang dihujat sekarang pada dicari dan pada mau. Nah, lihat keuntungannya dan kenaikannya sangat luar biasa. Mau dia berfundamental baik kagak kayak teman-teman ya. FCA itu diburu teman-teman sekarang. Bahkan sekarang itu bandar lokal cenderung enak aja dia menjualan aja teman-teman. Tapi terus diburu aja teman-teman sama retail-retail ya. Nanti bisa kebalikannya ketika bandar lokal sudah jualan, model sini kan sudah jualan nih. Udah tinggal ngambil siapa yang mau cut loss, siapa yang mau untung udah diambil. Karena harganya kan masih di bawah 50 ya biasa dia ngambil. Biasanya papan pengembangan ngambil di angka 50 kan, sekarang di bawah 50 ya. Di itulah teman-teman istilahnya di apa? Dikumpulin lah sama si bandarnya teman-teman ya. Oke, posisi masih bagus ya. MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 menghadap ke atas. Artinya posisi uptrend. Tunggu aja di 51-nya, tunggu 3 bulan. Nanti kita bicarakan lagi ketika dia sudah mulai bebas daripada FCA, teman-teman. Sip ya. Bandar lokal sama si koin yang dipilih, pokoknya teman-teman ya. Yang penting bandar lokal aja pikirin. Oke, BTEC masih bagus. Oke, sip ya, BTEC ya sudah dibahas ya. Lanjut ada emiten OMED teman-teman ya. Ada OMED. OMED dari Bro Agus Harnoto Family ya. OMED. Ini Bro Agus setia dengan OMED nih ya. Kalau kita sebenarnya teman-teman gini ya, kalau kita miara satu emiten aja teman-teman ya. Ada teman kita itu yang miara emiten itu FUTR. Masih saya ingat ceritanya dari semenjak dia listing sampai dia ke harga pucuk teman-teman ya FUTR itu ya. Sampai harga tinggi lah teman-teman. Sampai ke FCA pun dia masih megang. Dan hasilnya luar biasa teman-teman ya. Oke, sudah break teman-teman ya. Bandar lokal cenderung mengambil keren banget hari ini. Bandar lokal keren banget ya. Hari ini si SQ. Nah, si SQ tumben si SQ teman-teman. Biasa jadi musuhnya teman-teman. Ternyata dia kong kali BQ teman-teman ya. Oh, bukan si SQ BQ teman-teman, dulu musuhnya kan si BQ teman-teman ya. BQ tuh jualan. Mungkin sekarang sudah menjadi temannya kali si BQ teman-teman. Si BQ jualan. Hari ini yang ngambil sedikit teman-teman ya, tapi yang ngebuang banyak. Kan mungkin udah pada kesel ya. Udah pada kesel akhirnya diambil lah sama si bandar lokal ya. Bahkan si DR tidak ngambil hari ini teman-teman. Si DR jualan ke hari ini. Nah, si DR itu kenapa JR jualan? Yang saya bilang itu teman-teman kemarin itu. DR itu ada ngambil yang buat pemilik emitennya, ada ngambil sebagian dari hak dia teman-teman untuk nanti dijual setelah buybacknya selesai. Karena dia imbal hasil lah teman-teman. Tapi semakin itu semakin tinggi ya cenderung kalau si DR tidak akan makan punya emitennya kalau dia lepas daripada di atas 220 ya. Kan perjanjiannya di harga tertinggi 220. Jadi kalau masih di bawah harga 220 ya masih diambil sama si DR teman-teman untuk buyback. Dan lama pengambilan sampai tanggal 27. Berarti selama ini kalau ada yang ngejual DR ya berarti bukan daripada emitennya ya, tapi imbal hasil ya, imbal hasil dari si DR itu sendiri. Karena kan yang megang DR bukan hanya pemilik emitennya, bukan hanya bandarnya, tetapi retail juga banyak teman. Nah, sekarang sudah kita ketahui kan bahwa si SQ sekarang menjadi bagian daripada Bandar OMED ini. Di sini kan ada si LG teman-teman ya, si DR sekarang udah ketahuan, nah sekarang si SQ sudah nambah. Karena yang paling banyak itu si SQ ya, ambil sampai 23,7 ribu lot teman-teman ya. Kita ya dulu. Ribu ya, ribu lot ya. Sorry, kelima M di sini. Ini 26,2 ribu teman-teman ya. Dan bandar lokal, bandar foreign keluar teman-teman ya. CCHD pada udah ngambil ya lumayan ya. Tapi masih ada barangnya teman-teman si OMED ini, si bandar lokalnya nih. Makan si AK sudah mulai ikutan. Nanti targetnya 210 nih target untuk ada broker yang nego di harga 210. Cek tanggal 20 bulan 11 tahun 2024 di pasar nego, teman-teman. Di situ ada harga 210 yang ditebus ya sama si bandar, mungkin ya bandar juga antara juga sebagai penariknya lah, teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini belum ngebreak, teman-teman, area harga tertingginya. Jadi harus dikunci dulu ya, kunci dulu dikit dengan satu tik, baik merah ataupun hijau. Tapi tetap kalau di atas 220 teman-teman ya, si DR tidak akan ngambil, jadi targetnya ya
220 apakah 210 teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tanda kenaikan saya hapus ya, karena saya bikin akan tanda penurunan di sini nih. Nah, karena dia meninggalkan gap, masih aman teman-teman, masih aman ya, ke situ masih aman. Bahkan kalau pengen aman sih turun, jangan sampai lepas sini aja ya, di sini aja teman-teman. Di level 195 itu kalau turun aman banget, aman banget. Kenapa? Karena dia tidak ditembus candle yang panjang ini teman-teman. Ya teman-teman, target selanjutnya 210 yaitu target harga nego teman-teman ya. Kalau lepas daripada 210, 220 menanti, tapi tidak akan di buyback sama emitennya ketika lepas dari harga di atas 220. Berarti kalau mau buyback lagi ya cenderung nanti kalau ada yang jualan berarti bukan daripada bagian bandar emiten ya, karena perjanjian bersama buyer itu akan buyback teman, bukan untuk menjual lagi. Kalau ada DR yang jual berarti itu bagian daripada imbal hasil aja teman-teman ya, perjanjian sama si pemilik emiten dan broker DR. Oke teman-teman ya, bagus juga teman sini nih ketika smart money tinggi teman-teman terjadilah kenaikan yang signifikan, makanya nanti kalau dia sideways lagi tinggal tunggu smart money tinggi aja. Saya pikir itu saatnya dia up ya, nunggu 1 atau 2 hari cenderung ada kenaikan. Tapi ini belum break harga tertinggi sebenarnya teman-teman ya, masih ada harus konfirmasi 1 tick lagi. Tapi kalau sudah pengurutan bandar Siporanya keren ya bagus teman. Sorry, bandar lokalnya sudah mengambil ya terus keren teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si Omed seperti itu ya, tetap harus hati-hati karena terkadang langsung diturunin tanpa tanding aling-aling, tapi tenang aja, selama bandar lokalnya belum keluar masih aman teman-teman ya, bahkan lagi terus di buyback. Kalau berarti kalau harga murah masih di buyback dan masih ada jaminan teman-teman ke angka 220 gitu kan. Bahkan yang di pasar rego aja 210, jadi targetnya 210 cukup sekali lah. Oke, ada ASLC teman-teman ya. ASLC. Dari Bro Media Fikri ya 6067. Dari Bro Ipin Apin, ASLC, Koci, CSS. Saya bahas untuk ASLC itu kocinya saya tulis dulu ya. Koci dan CSIS ya. Oke teman-teman ya, saya bahas ASLC-nya dulu. Lanjut, ASLC ya, masih potensi penurunan masih ada ketika MA10-nya menghadap ke bawah ya. Tanda penurunan jebol teman 1, 2 teman-teman ya. Karena saya akan pindahkan ke depan sih teman-teman. Nah, ini adalah seekor merah karena sudah terkonfirmasi kan. Itu ekor merah teman-teman. Ini area penurunan juga. Tapi di sini ada gap kecil. Nah, teman-teman, tapi ini belum memenuhi syarat ya untuk bisa di-up. Kenapa? Karena MA10-nya masih berada di atas candle, MA20-nya pun demikian. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ke level mana? Ke MA10, teman-teman ya. Nanti kalau ada kenaikan sementara, apabila tidak ditembus dengan body, cenderung dia akan turun kembali ya. Tentunya hanya naik sementara sampai ke MA10 turun lagi, teman-teman ya. Karena si bandar foreign pun masih ada di dalam dikit ya, ketika dia ngambil kemarin di sini nih. Ngambil kemarin sampai berapa miliar? 3,2 miliar dan pembawaan hari 2,4, artinya masih menyisakan barang. Nah, BK lah pelakunya nih teman-teman ya, yang bikin shadow sebut ini BK. Si AO, si AKK juga sudah mulai ada. Kita cek domestiknya, ada si teman kita, ada LG, ada LS teman-teman ya. Nah teman-teman lebih baik sabar dulu, jangan ngambil keputusan apapun ketika MA10 masih berada di atas candle. Terlebih lagi MA20 juga berada di atas MA10. Nah masih ada potensi penurunan teman-teman ya. Kemana ke sini MA200-nya kalau melihat MA10-nya. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle kembali, dan ingat harus menuju ke atas. Selama candle panjang ini tidak dijebol teman-teman, ke level sini nih masih posisi aman, walaupun diturunkan ke MA20, kalau belum jebol masih posisi aman. Cuman kalau sudah di MA20 hati-hati ya. Udah 50-50 tuh, kalau dipantulkan cenderung akan up kembali, tapi kalau dilongsorkan dia akan turun sampai ke level 61 teman-teman ya. Selama ini si bandar lokal pun masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam ya, ketika lihat dari pengambilan dari bulan Agustus ya, sama-sama bulan Agustus. Nah, ketika si bandar lokal sama si foreign jualan di harga atas ya kan, bawah ini atas, terus ada pengambilan lagi, saya pikir situ saatnya bisa up. Tapi tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kalau teman-teman mau spekulasi ya, alasannya saya tidak melihat. Alasannya apa? Walaupun besok kenaikan, teman-teman hanya spekulasi aja tanpa ada alasan.
Oke, alasannya katanya support ya, karena kalau ini kan bukan support teman-teman ya. Ini cenderung hanya penurunan aja, tapi kalau teman-teman oh ini si bandar lokalnya masih masuk gitu pun ataupun si bandar foreign-nya masuk, nah itu mungkin menjadi boleh kalau sini nih. Ya posisi MA10 kan ke bawah. Saya mau spekulasi karena si bandar foreign masuk, contohnya teman-teman, ya itu ada alasan ya, walaupun tidak naik nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman ada alasan untuk masuknya apa, walaupun tidak terjadi kenaikan. Beda halnya dengan yang teman-teman sembarangan masuk, nah itu yang patut diwaspadai. Sembarangan masuk turun, teman-teman ya. Ya sembarang tidak punya alasan apapun, turun teman-teman ya. Mau naik ataupun mau turun, teman-teman cenderung tidak punya pegangan. Hanya berdasarkan feeling aja. Tetapi ketika teman-teman beralasan saya masuk karena ada si foreign masuk. Nah, teman-teman tinggal melakukan strategi kalau yang begitu, teman-teman ya. Walaupun besok tidak terjadi kenaikan, teman-teman nggak usah khawatir karena saya sudah ngambil keputusan, teman-teman dengan alasannya si foreign masuk. Walaupun besoknya si foreign keluar harganya diturunin nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya yang namanya alasan untuk masuk. Jangan sampai teman-teman masuk tidak ada alasan dan tidak punya perencanaan. Masuk sekarang, teman-teman merencanakan bila mana naik, contohnya level sini saya ngambil 2 atau 3 tiganya saya akan keluar. Tapi apabila turun saya akan ngatos di harga contoh tengahnya di sini teman-teman ya. Atau pas MA 200-nya nanti saya akan average. Nah, itu kan punya rencana teman-teman ya. Walaupun dengan alasan satu karena si foreign masuk. Bahkan si foreign sekarang keluar pun kalau terjadi penurunan nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman punya aturan tersendiri ya. Nah, saran saya bagaimana? Tunggu MA10-nya, kita akan permudah. Tunggu MA10-nya berada di bawah candle ya dan menuju ke atas. Udah itu aja, teman. Cukup. Apalagi kalau dibantu dengan si smart money sudah masuk, bandar foreign sudah masuk, cenderung akan membaik, teman ya. Ingat emiten ini yang didowntrendkan ya, tahun 2022 belum kembali. Nah, teman-teman yang nyangkut di atas santai saja. Target saya pun masih jauh di mana nih tuh? 328, teman-teman target. Tentu belum istilahnya bukan barang yang mudah untuk naik ke situ, tapi teman-teman tapi suatu saat akan ke situ. Ya teman-teman yang nyakutin masih aman, apalagi yang baru ngambil masih aman, teman-teman ya. Karena target saya bukan untuk hari esok, teman-teman ya, tapi ini target untuk berkelanjutan. Posisi pun sekarang kan MA 200 di bawah candle ya, di bawah MA lagi teman-teman. Cenderung uptrend kan ya, cuma ini lagi koreksi dalam aja. Selama MA 200 masih berada di bawah candle, masih di bawah MA itu masih posisi uptrend, walaupun di sini ada pertarungan teman-teman ya. Artinya masih posisi uptrend ya teman-teman. Lanjut, ada Bitek udah, Omen sudah gemak sekarang teman-teman. Gemak. Gemak. Kita cek gemak teman-teman ya. Ada punya teman kita gemak yang nanyakan. Dari Bro Fitrianda ya, 664 ya. Izin gemak. Baik, kita cek gemak ya. Wah, gemak keren bagus nih teman-teman penguatan bandar foreign-nya ya. Ini tinggal nunggu ke MA 200-nya aja nih. Kita cek gemak di mana ya posisinya. Gemak. Gemak posisinya baru mantul teman-teman, tapi dia belum pernah menyentuh harga murah ya. Harga murahnya di 65, tapi sebelum 65 dia sudah mulai dipantulkan. Sekarang lagi koreksi. Setiap tanda penurunan belum ada yang dilewati, bagus ya. Bagus nih step 1, step 2, atau step 3 nih kan. Ini step 4 kan, tidak dilewati cenderung bagus. Apalagi barang sedang masuk. Benar lokal bagaimana sudah masuk lagi tapi pelan-pelan, teman perhatikan ya. Lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Daripada kan per hari ini pun si bandar lokal sudah mau ngambil, poin ngambil 265 juta. Kita cek per hari ini untuk foreign ada yang ngambil siapa CC, akal baru bagus cuma yang mana si BK ikut-ikutan mulu ya. Tanggal 9. Tanggal 9 ya. Nah, CC BK AKU berdua teman si BK ya. Oke, teman-teman ya. Berarti si saingannya si BK doang, les si BK doang teman-teman si CC ya. Ini sudah mulai masuk nih teman-teman, MA10 sudah berada di dalam candle ya. Tinggal tunggu lihat aja teman-teman bagaimana nanti si MA10-nya berada di bawah candle. Saya pikir harus bisa nge-break dulu area 124 ya. 124 di break dikit 125 teman-teman, yang terlihat jelas mungkin nanti si MA10 sudah berada di bawah candle. Nah, itu pertandakan up karena beberapa tanda penurunan belum dilewati. Bahkan ke tanggal 1 pun belum dilewati. Bahkan saya pun kalau turun ke sini akan lebih baik lagi.
Cuman ada cumannya, walaupun dia sudah mulai mantul teman-teman ya. Lihat MA200 lagi menuju ke bawah dulu teman-teman. Jadi kalau pingin up ya harus bisa melewati area 140 teman. Maka saya bikin target di atas sedikit ya di sini nih. Ya, sembari saya ngasih tanggal bahwa emiten ini pernah dibahas tanggal 23.09.25. Nah, teman-teman ya. Nanti dia harus bisa ngebreak area 154 kalau pingin uptrend. Kalau dia hanya menyentuh aja ke tanda kenaikannya di angka 141, cenderung dia akan turun kembali. Karena beberapa kali, 2 kali ya melakukan percobaan, ketiga kali putus, keempat kali dia tidak mampu, teman-teman. Belahan ini tanda kenaikan yang paling rendah tidak bisa dilewati. Ini juga sama. Bila tanda kenaikan yang rendahnya tidak bisa dilewati, hanya cenderung sama shadow aja, cenderung akan turun kembali, bisa ngejemput area market makernya di 102. Tapi kalau sudah ngebreak, dem aja. MA200 minimal kesentuh aja teman-teman. Nanti kita lihatin kalau koreksinya tidak melebihi kanal panjangnya, cenderung dia akan up. Terlebih lagi kalau dia sudah mengambil ke angka 153. Tinggal tunggu aja MA200 menghadap kemana. Kalau sudah mulai menghadap ke tengah, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Inikah milik si bandar, teman-teman, targetnya bisa ke harga atas. Asal teman-teman, saya bertanya lagi kepada teman-teman, sanggup engkau menahannya, gitu aja teman-teman ya. Kalau sanggup menahan, perjuangin sampai ke atas. Tapi kalau ya udahlah, saya cukup di harga tengah, udah syukurin dengan apa yang didapat. Atau saya cukup dengan 3 atau 4 tik, masuk, bagus teman-teman. Bahkan itu orang-orang yang bersyukur teman-teman, mendapatkan sesuatu hal kecil di bursa itu sangat luar biasa. Nanti kedepannya teman-teman sudah mulai berlatih, kita modal sudah besar, teman-teman dengan 1 atau 2 tik aja, dengan 1%, 2% aja, teman-teman sudah dapat keuntungan luar biasa, teman-teman di bursa ini. Oke, teman-teman ya, lanjut. Gema seperti itu ya. Ada Suri, teman-teman ya. Oh ini teman-teman ya, ada ini nih, Suri, kita cek Suri. Ada yang jawab komentar tapi pola milik pola. Oke, kita cek dulu deh. Ini mau saya jawab teman-teman ini. Assalamualaikum broker PPR itu ya benar sini nih. Dari SM Sada ya. Terima kasih atas koreksiannya. Nanti kita bahas ya ini PPRE ya. PPR ya. PPRE ada bukan komplain, peringatan. Peringatan ya nanti ya. Nanti saya sembari cek teman-teman ya. Baik, nanti besok mungkin diperbaiki teman-teman ya. Oke, Suri teman-teman ya. Suri, kenapa Suri ini? Dari Muhammad Firgiawan katanya. Suri katanya tiap hari, oh jangan tiap hari ya teman-teman ya. Ini kan belum menebus teman-teman ya. Kalau sudah mulai nembus tanda kenaikannya atau penurunannya, mungkin teman-teman bisa mengajukan lagi ya. Ini masih potensi ada penurunan ya. Sekarang sudah mulai jebol nih masih belum sampai 20-nya teman-teman ya. Harapan saya itu teman-teman dia tidak jebol area kanal yang tinggi ini nih ya. Sisain dikit aja di sininya nih. 119 ataupun di angka 118 nggak jadi masalah. Yang penting tidak dijebol. Kalau dijebol bahaya banget, teman-teman bisa ke level 111 ya. Bahkan bisa supportnya di sini 108. Dijebol support ya waspada teman-teman ya. Artinya sudah mulai seperti di sini nih teman-teman, sudah mulai bisa dilewati supportnya. Turun dia turun sebentar ya. Walaupun didorong lagi kan waspada juga teman-teman ya. Tapi si Bandar Foren kemarin ya sudah mulai ngambil dikit ya keluar lagi teman-teman ya. Siapa sih sekarang sisanya si Bandar Foren yang ngambil? CC ngambil 3.500 teman-teman. Ini ngambil 28 juta, nggak terlalu banyak ya. MG memimpin lumayan juga teman-teman si MG memimpin ya. Mudah-mudahan mereka jualan di atas lah teman-teman Suri ini ya. Dia harus bisa ngebreak dulu teman-teman, bagi yang baru masuk harus ngebreak dulu area 131 ya. Biarkan saya masuk dulu ya, terlihat jelas dia berada di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman ya. Oke, 131 adalah targetnya untuk kenaikannya, nanti ada di angka 264 teman-teman. Kalau sudah ngebreak area 152 lebih dikit, 264 adalah target selanjutnya ya. Saya kasih tanggal di sini deh teman-teman, biar saya pun pas ngebahas ini baru dibahas gitu kan. Nanti mungkin bisa ditunda dulu ya, selama garis kenaikan atau garis penurunannya belum dilewati atau belum disentuh teman-teman. Oke, untuk sore cukup dulu. Ada Atla teman-teman ya. Ada Atla, kita cek Atla. Atla dari Bro Jengki ya 390. Atla adanya.
Dari Bro Ari ya. Bahas Atla dong katanya. Dari Bro Askar Bahari apa nih? Askar Bahari ya. 9226. Sore update Atla. Nuhun sawangsulnya sehat selalu amin. Makasih ya bro atas doanya bro ya. Mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Atara masih posisi, wis udah keren juga teman-teman nih. Tanda kenaikan sudah mulai jebol dengan tanda kenaikan yang baru ya. Tanda penurunan juga ini tanda penurunan kenaikan ya sudah mulai jebol. Saya bikin tanda penurunan di sini ya di 65-nya teman-teman ya. Ini masih posisi aman teman-teman ya. Saya masih dipermainkan di MA 10-nya. Cuma lagi gonjang-ganjing aja teman-teman ya. Ini perhatikan masih barang lokal aja jualan kan. Sebenarnya foreign pun jualan, tapi harga tidak jatuh. Berarti ada yang nahan, teman-teman. Siapa yang nahan? Di kalangan broker foreign cenderung tidak ada, domestik ada si GR ternyata teman-teman. Ternyata hari ini si GR masuk. Dia bukan daripada bagian daripada ATA, tapi GR sudah mulai masuk. CP sudah mulai masuk. Dua broker ini disini sebagai bandar luar teman yang mempertahankan. Ketika bandar lokal sama si foreign jualan di atas tidak turun, cenderung bagus. Nah nanti si bandar lokal harusnya si bandar itu ngambil lagi. Ini posisi masih bagus teman-teman ya. Yang penting dia tidak di bawah support nih 62 ya. Bahaya kalau sudah di bawah support ya. Dia perlu ngebeli Atla ini ke angka 74 lebih 1 tik. Nanti targetnya ini 92 di sini. Nah ini 92 teman targetnya ya. Nah saya kasih tanggal sekarang ya biar terakhir dibahas kapan nanti kita bahas lagi. Selama tanda-tanda yang saya perkirakan untuk naik sama turun belum dilewati, teman-teman cenderung sabar aja dulu. Berarti mereka mau bermain di area sini aja di angka 65 sampai ke level 174, 74 teman-teman ya. Kalau sudah 74-nya break, saya pikir 92 lah target berikutnya dan ini target utamanya di angka 100. Tidak jauh-jauh teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu dulu ya untuk Atla ya. Masih posisi di atas walaupun ada penurunan, ada dua nih penurunannya. Ini masih aman banget di sini, masih aman banget ya. Di 88 itu masih aman banget. Di AMA 20 sebenarnya di 65 juga masih aman, cuman ya khawatir aja dia bisa ngejebol area 62 teman-teman ya. Kalau sudah jebol area 62 ya waspada teman, bisa ke MA 200 sebagai gada terakhir gitu kan. Dan sebenarnya nih candle yang panjang ini teman gak boleh dilewatin kalau pengen up ya. Kalau dilewatin ya cenderung dia akan turun. Tapi kalau disamain nggak jadi masalah. Yang penting jangan dijebol aja teman-teman. Oke, Atlas sudah. Ada WIRG teman-teman ya. WIRG. WIRG. Dari Brometa Kumaro ya. WIRG dan naiknya saya simpan dulu ya. Baru kita bahas saham naiknya. Oke teman-teman ya, kita cek untuk WIRG teman-teman. WIRG sudah mulai naik tadi teman-teman, sudah mulai bagus nih. Bandar Foreign sudah mulai ngambil lagi teman-teman, sudah mulai bagus nih. Mulai tanggal 17 September ya. Hari ini Foreignnya siapa yang ngambil? Ada CCBKYU, CC yang memimpin nih 1,9. Terus bandar lokal pun bagaimana bandar lokal ngambil agak banyak nggak? 219, 2150 berarti 200 ke 150 berarti masih ada barang teman ya. Si bandar lokal masih ada barang hari ini. Dan domestika di CXA nih teman-teman ya. Lumayan nih walaupun kalau di UAI kan biang kerok teman-teman ya. Tapi kalau sudah berjalan kadang-kadang CAD nanti gitu teman-teman ya. AZ, AT teman-teman sudah mulai berkumpul di sini sudah mulai bagus nih, atau juga walaupun dia tidak urutan ke-1 dan ke-3 atau kedua ya, cenderung nomor 5 sama nomor 6 nggak jadi masalah. Yang penting mereka sudah mulai masuk, ada pertanda bisa di up. Oke teman-teman ya, ini kayaknya jangan sampai dilewati teman-teman sini ya. Saya kan tidak punya support area sini nih, cuman langsung aja ke MA 200 lebih dikit, kurang dikit ya. Ini masih posisi sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini yang penting tanda kenaikannya sudah bisa dilewati teman-teman ya. Gedein dulu dikit ya dia nggak akan jejak penurunan, maksudnya itu ini seekor hijau teman-teman. Seekor merah sorry teman-teman ya. Nah ini kan masih agak jauh dikit dari MA 200 MA 10 nya teman-teman ya. Biarkan dia nembus MA 10 dulu, menyentuh tanda kenaikan dulu ya. Nah nanti teman-teman pas dikunci lihat MA 10 nya menghadap ke atas atau 3. Tetapi kalau pas kunciannya dia bikin gap, hati-hati, apalagi gapnya tidak ada shadow, hati-hati. Dia cenderung bisa turun kembali. Atau tunggulah sampai betul-betul MA 10 di bawah dan menuju ke atas.
Kalau untuk YRG mah sudah lumayan bagus teman-teman ya. Ini kalau kata orang-orang sudah bikin cup and handle. Ini cupnya, nah ini yang mau bikin handle. Set. Harusnya begitu teorinya teman-teman ya. Ya teman-teman berkembang dibahas ya tanggal 22 ya YRG ya. Sekarang dibahas lagi. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke, tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan si bandar lokal pun keluar, tapi digantikan ada beberapa emiten di bawahnya, tapi di bandar porenya yang ambil bagus teman-teman. Target tanda kenaikan di angka 168 kita kasih ganti tanggal di sini. Oh, bulan 8 sore-sore ini teman-teman ya. Kita kasih tanggal 23.09 ya. Jadi saya salah sebut teman-teman. Itu tahun bulan 8 teman-teman ya. Oke, saya bikin target 2 deh teman-teman ya. Biar yang terlihatnya di sini, yang terdekatnya dulu deh teman-teman. Area sini ya. Biar ketebus dulu area sini. Di area 2222 teman-teman. Oke. Sip ya, posisi masih uptrend teman-teman. Yang penting dia tinggal jangan jebol area sini dan ini nih. Karena yang sangat lebarnya yang sampai dijebol. Kalau jebol bahaya bisa turun ke bawah. Lanjut. Ada emiten YRG sudah dada teman-teman ya. Dada pernah sudah dibahas kemarin ya. Perasaan saya aja gitu. Kita cek dada. Siang, selamat siang. Pokoknya salam profit emiten dada. Ya. Dada. Ini bagian di bawah. Sudah lepas dari FC belum teman-teman? Belum ya teman-teman ya. Nah ini perkiraan saya juga. Ini harusnya sudah bisa teman-teman nih. Harusnya akan saatnya itu kalau FCA keluar itu ketika pembagian dividen teman-teman ya. Baru bebas kalau seperti saya kan masih Desember nih teman-teman kalau tidak ada kendala dividen ya. Karena ada dividen nih tanggal segininya. Kata teman kita katanya bebas, tapi belum ya, belum bebas juga teman-teman. Biarin dulu deh teman-teman ya. Kita tunggu tanggal mainnya, harusnya sih bebas daripada FCA ya, karena kan dia bagian dividen. Tapi kalau tidak dilepasin FCA-nya berarti teman-teman harus tunggu sampai Desember ya. Begitu teman-teman untuk dada ini ya. Ada pertanyaan dada? Nggak ada ya. Oke, teman-teman lagi posisi bagus, biar aja kalau posisi bagus mah teman-teman aman, teman-teman santai aja gitu kan. Nanti pas bebas FCA baru kasih kabar saya lagi untuk target kenaikannya teman-teman ya. Karena masih ada potensi kenaikan kalau beberapanya. Dan ingat setiap arah-arah akan terjadi ARB teman-teman ya. Kita lihat dada. Posisinya 92 milik bandar, aman milik bandarnya bisa ke level atas teman-teman. Ini bisa ke level sini nih, 186 minimal. Kalau milik bandar ya teman-teman, tapi posisi bandar porennya keluaran biarin aja lah. Bandar poren mah kan dia yang suka saya bilang itu tidak ketergantungan sama poren ya kalau untuk saham yang bisa di bawah kelas 1. Yang harus teman-teman perhatikan adalah bandar lokalnya dan bandar lokalnya bagus nih. Pengambilannya bagus teman-teman. Oke, untuk dada segitu cepat soalnya kemarin baru dibahas ya. MBTO dari Bro Andi Parihin ya 2783 MBTO katanya. Kita cek MBTO. Wah, MBTO target saya sudah ditembus dengan baik dengan shadow nih teman-teman. Target di sini pun sudah ditembus dengan baik, satu nih sudah tercapai. Oh, nggak mau dihilang. Nah, sudah tercapai ya. Biar nggak ngerepotin teman-teman ya. Saya kasih sini aja ya. Nah, dikit lagi teman-teman, tapi dia juga menyisakan tanda kenaikan yang baru, teman-teman. Artinya sudah mulai break, sudah mulai break kan? Ya ada tanda kenaikan juga dilewati, bahkan ke targetnya pun di sini sudah dilewatin teman-teman nih, ya dengan shadow. Nah kita kasih tanda kenaikan di sini satu lagi, bagus teman-teman, sudah mulai bagus ya teman-teman. Area penurunan juga sudah mau dilewatin, saya pindahkan kemana? Nah ke sini teman-teman, ada si ekor merah kecil, sini aman, aman. Udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, udah masuk step 5 kan? Tinggal ngebreak lagi nih teman-teman area 5159. Apabila turun, teman-teman jangan sampai lewat daripada candle panjang ini. Dan sudah terbentuk MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 menghadap ke atas. Dan bandar forex sudah mulai masuk hari ini 19 juta teman-teman. Cenderung agak tipis sedikit ya. Kita cek MBTO. MBTO ya.
Ya, posisi dia sudah di harga tengah ke atas, cenderung sudah mulai di harga mahalnya. Ini 0,00 EPS-nya cenderung negatif. Nanti targetnya teman-teman ya bisa ke level sini nih. 183 atau nanti ke yang terdekatnya 157, bahkan bisa ke level 206. Karena apa? Sudah dua kali pernah menyentuh 206 dan dia untuk yang terakhir kalinya tidak menyentuh, berarti nanti teman-teman targetnya di sini aja ya, jangan jauh-jauh ya. 190 aja lah ya. Kalau saya sampai ke level mana? Nah, ke angka 210 teman, artinya lebih tinggi ya target saya daripada target Bunda Cat. Ya teman-teman ya, kita ganti tanggalnya di sini deh. Biar saya juga istilahnya sudah jelas MBTO ini diambil sama bandar sudah dibahas maksud begini teman-teman ya. Kalau Pak Baliut teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah mulai bagus, benar lokal pun belum keluar, teman-teman masih ada di dalam. Perhatikan dia ngambil terus keluar, ngambil lagi, keluar lagi. Terakhir ngambil kedua terakhir ngambil, terakhirnya ngambil nggak jadi masalah. Tapi kalau dilihat dari pungutannya dia jual di atas, beli di atas. Artinya posisi afternya sudah terlihat jelas. Target 212 bagi saya dan kalau teman-teman ingin ke pundak catnya berarti 190-an, teman-teman ya. Ingat ini sudah mulai di harga tengah ke atas, sudah mulai di harga premiumnya. Kalau ingin beli, teman-teman belilah di bawah di angka 84-an, teman-teman. Kalau dikasih ke level 59 bonus, teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk MBTO ya bagus pungutannya. TA pun bagus, yang penting dia tidak lewat daripada candle panjang ini cenderung masih bagus. MA 200 pun menghadap ke atas, targetnya kalau saya 212, walaupun dacat di angka 190, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Dan isian pun masih posisi baik. Oke, MBTO sudah, ada Hexa teman-teman ya. Hexa. Ada Hexa, ada Hexa. Oke, kita cek Hexa punya siapa nih. Dari Bropodo Satmoko ya, bahasa Hexa yang akan kumdet Depeden 2409 tahun 2025. Satu hari lagi dong teman Hexa Depeden. Coba teman-teman. Coba kita lihat Hexa. Sini aja. Biar langsung ke statistik teman-teman. Kita cek di sini Hexa posisi di mana dan milik siapa ini. Milik bandar juga suka bagian DP-nya cuman tidak sesuai ya, harga 1000 bagi DP cuma 100 perak teman-teman. 100 perak mending cuma 1 perak teman-teman ya. Oke, Hexa kita lihat di sini. Mana teman-teman Hexa-nya? Dia belum melawan ke uang kuartal 2-nya teman-teman ya. Jangan disembunyiin ya. Gede pasti teman-teman kalau sembunyi gitu ya. Harusnya, teman-teman harusnya. Oke, dividen 427 24 September ya, 427 ya. 427 dibagi berapa? Harga sekarang berapa dia? 5350 ya. 5350 hasilnya cuman berapa persen teman-teman? Cuma 7%, lumayan 7% ya. Di atas bunga bank kan. Ini milik fundamental posisi. Jadi murahnya itu si Hexa ini di harga tengah, teman-teman ya. Hanya kalau dia di harga tengah udah ambil aja, teman-teman ya. Dan perhatikan harga tertingginya 1 2 3 4, teman-teman ya. Ini sudah lumayan. Ini kalau dia 7%, teman-teman ya. Hati-hati ya, penurunan bisa 7% lagi, teman-teman ya. Ini tanda penurunan dilewati dengan baik ya. Saya hapus aja ya. Baik, kita bikin yang baru, teman-teman ya. Ini targetnya nanti teman di angka 5.600 targetnya. Tanda kenaikan juga sama, tanda kenaikannya ini sudah menjadi support. Kalau mau ngambil tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas, hati-hati 7% teman-teman. 7% sampai mana teman-teman kalau terjadi dividen trap? Ih, lumayan juga sampai sini teman-teman. 4940 teman-teman ya. Eh, lebih dikit nih, sekitar 7%. Sekitar sini teman 494 ya. Wow, support lagi teman-teman. Kita ukur lagi deh kalau 7%-an ya. Kurangnya dikit deh. Jangan terlalu pas banget di sini. Iya teman-teman ya.
Pas banget support di sini nih. Aduh, teman bahaya dong pas support teman-teman. Kita harus gedein dulu deh. Siapa tahu sini ada tanda penurunan di sini untuk dikejar. Aman, teman ini support, ini support juga ke sini ke support teman-teman. Dia mau ke arah support nih kalau terjadi penurunan 7% teman-teman ya. MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul dia masuk ke tanda kenaikan dulu. MA10 di bawah dan menuju ke atas seperti biasa. Bandar lokal sudah ngambil tapi Poland lagi jualan. Ya, tapi secara EMA masih posisi menuju ke bawah. Hati-hati dividend trap 7% teman-teman ya. Benar kan pembagian dividennya si Hexa ini kan 427 kan 427 dibagi nih. Harga sekarang itu kan Hexa itu 5350 kan? 5350 kan? 5350 harga psikologis kan? 5350 kali 100 ya 7%, 7 ke 8% lah teman-teman ya. Hati-hati ya dividend trapnya ya sampai ke 7%-an teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin nih waktu dividen juga sama tuh turun ya teman-teman ya. Turun teman. Tuh teman. Lumayan turunnya dalam juga ya. Ini berapa persen? 700 lebih dalam lagi. Oke teman-teman tapi ini sebenarnya si Hexa ini ya MA200 berada di bawah candle teman-teman. Jadi nanti walaupun turun karena karena MA200 berada di bawah candle cenderung bisa di up kembali teman-teman ya. Terlebih lagi si bandar lokal sudah ngambil nih tadi tanggal 18 September. 18 September. Oke, masih dikuasain sama teman kita, tapi ada si GR masuk teman-teman, ini bagus nih. GR, YU, DH teman-teman ya. Manfaatin itu aja teman-teman ya. Hati-hati karena ada pilihan trap ya, lumayan 7% teman-teman ya. Upayakan teman-teman jangan ngambil kalau pingin barangnya jangan ngambil dulu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul saya masuk dulunya di bawah kanan dan menuju ke atas karena beberapa hari ini ya dari mulai bulan September dia belum pernah menyentuh harga MA10 atau MA si MA-nya berada di bawah candle ya. Cenderung masih ditembus aja sama candle. Kemarin di sini juga ditembus aja diturunin lagi. Kemarin sudah mencoba lagi 2 hari tapi dicungkirin balik ke bawah lagi. Artinya kecenderungan turunnya ada. Hati-hati dengan dividend trapnya sebanyak 7%-an teman-teman ya. Bisa ke level harga supportnya di sini nih. Tapi kalau harga support itu ternyata masih harganya ya masih berada di atas MA200. Artinya masih potensi uptrendnya ada teman-teman ya. Ketika MA200 berada masih di bawah kanan masih posisi uptrend walaupun ada penurunan sebesar apapun teman berapa persen pun ketika MA200 nya belum disentuh itu masih posisi uptrend. Kalau sudah mulai disentuh teman-teman udah 50-50 itu ya dipantulin dia akan cenderung up. Kalau digeserin ke bawah cenderung dia akan downtrend kembali. Tinggal kita lihat aja arahnya. Kalau ini sebenarnya arahnya sudah mulai bagus ya teman-teman. MA 200 sudah mulai menghadap ke atas. Wah harusnya bisa di up nya. Mudah-mudahan habis pembagian dividen dia langsung ngegas teman-teman ya. Bisa ke angka 5.800 lah teman-teman ya. Itu untuk Hexa. Baik teman-teman, segitu dulu ya yang bisa saya bahas untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang masih. Terima kasih. Ciao.